Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat. Sekarang kita membicarakan ketika tank T-62 dan tank T-72 ex-Uni Soviet mengalahkan tank Chieftain ex-Inggris dalam operasi NAS oleh Iran dalam perang Iran vs Irak. Terlebih dahulu kita membicarakan tentang sejarah tank Chieftain buatan Inggris ini yang memiliki sejarah yang unik dalam pembuatannya. Tank Chieftain buatan Inggris ini merupakan kelanjutan dari tank Centurion yang juga dibuat oleh Inggris dan sangat terkenal di masa itu di tahun 1960-an. Tank Centurion banyak digunakan oleh Israel dan negara persemakmuran Inggris seperti Yordania, Kanada, Australia. Inggris dan Israel mengadakan kerjasama pengembangan prototipe dari tank pengganti tank Centurion. Akan tetapi takdir berbicara lain. Setelah kerjasama 4 tahun, kerjasama ini berhenti. Israel mengembangkan tank mereka sendiri, tank Merkava, dan Inggris tetap mengembangkan prototipe tank ini dan beri nama dengan Chieftain. Ternyata Iran yang pada masa itu masih sebagai kerajaan Iran tertarik untuk membeli tank Chieftain ini yang disesuaikan dengan kondisi alam di Iran, dan mereka memesan 1000 unit lebih. Spesifikasi dari tank Chieftain sebagai berikut. Pada saat produksinya pada tahun 1966, tank ini memiliki meriam utama dan pelindung paling kuat dari tank manapun di seluruh dunia. Berat 55 ton, panjangnya 10,77 meter, lebarnya 3,66 meter, tingginya 2,9 meter, dan berawak 4 orang. Dengan ketebalan baja 350 mm pada kubah meriam, kemudian pada bagian depan 125 mm dan pada bagian samping 50 mm. Senjata utamanya adalah meriam 120 mm L11A5, meriam berulir, dilengkapi 2 senapan mesin L7, ditenagai oleh mesin multi-fuel yang bertenaga 750 HP, mampu melaju 40 km per jam dan menempuh jarak tempuh 500 km. Sebelum tahun 1979, Inggris sudah mengirimkan sejumlah 777 Chieftain Mk3P dan Mk5P, dan kemudian mengirim 200-an Chieftain Sir 1. Secara keseluruhan, Iran sudah menerima 908 unit tank Chieftain. Tahun 1979 pecahlah revolusi Iran. Negara Eropa Barat dan Amerika melakukan embargo ekonomi terhadap Iran. Demikian juga semua pengiriman peralatan militer dibatalkan. Kemudian pada tanggal 22 September 1980 pecahlah perang Irak-Iran. Tentara Irak menyerbu perbatasan Iran. Selama revolusi Iran berlangsung, terjadi kemelut politik di mana perwira tinggi, perwira menengah maupun perwira rendah dan tentaranya dieliminir karena keterkaitan politik masa lalunya. Iran berencana melakukan serangan balasan terhadap serangan Irak. Salah satunya, Iran melakukan operasi NAS yang akan dikenal sebagai salah satu pertempuran tank terbesar dalam perang Iran-Irak. Operasi NAS ini bertujuan untuk menghalau invasi Irak
di antara kota Aswas, Susanger, dan Despul di Provinsi Khuzestan, Iran. Operasi NAS dilakukan dari tanggal 5 sampai 9 Januari 1981. Pertempuran dalam operasi NAS ini melibatkan ratusan tank dari Irak dan Iran. Iran menyiapkan 3 brigade lapis baja dari divisi lapis baja ke-16 dan ke-92, terdiri dari tank M60 dan Chieftain. Total tank yang digunakan 330 tank. Jangan dibayangkan tentara Iran yang dikirim perang ini tentara yang terlatih, tetapi merupakan tentara yang kacau balau akibat revolusi politik yang terjadi di negaranya. Pada tanggal 5 Januari 1981, Iran melakukan serangan dimulai dengan pengeboman artileri singkat. Pasukan Iran menggunakan jembatan ponton menyeberangi sungai Karkeh. Tentara Iran tidak menguasai medan sehingga mereka terjebak dalam medan yang berlumpur. Tentara Iran terpaksa membariskan tank-tanknya dan kavaleri lapis bajanya di jalan aspal yang membentang dari kota Ahvaz ke kota Susanger. Sudah tentu gerakan yang melambat dan terlihat dari udara ini terlihat oleh Irak. Serangan kejutan oleh Iran ternyata tidak bisa terjadi. Mengetahui serangan dari Iran ini, tentara Irak memindahkan brigade lapis baja ke-10 Irak dan menempatkan mereka di garis depan di daerah yang akan dilewati pasukan Iran. Tank T-62 dan tank T-72 Irak pun terlihat kesulitan bergerak di medan berlumpur, sehingga mereka memutuskan untuk membuat benteng statis untuk menghadang serangan Iran. Irak membuat pertahanan seperti boks terbuka untuk menjebak tentara Iran yang maju. Dan benar saja pada tanggal 6 Januari keesok harinya, pasukan Iran lakukan kontak senjata dengan kendaraan lapis baja Irak. Maka tank Iran dan pasukan Iran terjebak dalam medan lumpur sehingga mudah ditembak dan dihalau oleh tentara Irak. Meskipun Iran dibantu oleh helikopter serangnya, si Cobra AH-1 yang pada waktu itu merupakan helikopter serang termodern, tapi tidak menemukan hasil yang memuaskan karena Irak pun menyiapkan tentara mereka dengan senjata anti pesawat. Lebih buruk lagi, infanteri mekanik Irak yang bersenjatai dengan senjata anti-tank sudah bergabung dan mengubah pertempuran menjadi pembantaian bagi tank-tank Iran. Helikopter Iran pun turut membantu pasukan Iran menghindari dari pembantaian lebih lanjut, akan tetapi pesawat tempur Irak sudah ikut terjun dalam pertempuran ini. 8 Januari 1981, seluruh serangan Iran berada dalam kekacauan. Banyak tank dari 2 brigade pertama telah hilang dan hancur atau terjebak di lumpur dan ditinggalkan oleh awaknya. Tanggal 9 Januari 1981, Operasi NAS dibatalkan dan tentara Iran ditarik mundur. Iran mengalami kerugian besar. 214 tank Iran dihancurkan atau direbut Irak. Tank tersebut terdiri tank M60 dan tank Chieftain, dan juga 100 armored personnel carrier dihancurkan atau ditangkap. Beberapa helikopter serbu Iran AH-1J Cobra ditembak jatuh. Ratusan tentara Iran tewas dalam pertempuran ini. Kerugian di pihak Irak, 45 tank hancur terdiri dari tank T-62 dan tank 72, 50 armored personnel carrier hancur, 3 helikopter tembak jatuh, 15 artileri roket hancur, dan puluhan tentara Irak.
tewas. Operasi NAS ini dikenang sebagai pertempuran tank terbesar dalam Perang Iran-Irak yang terjadi di tahun 1981. Dalam perang ini, tank T-62 dan tank T-72 buatan Uni Soviet mampu menghancurkan tank M60 buatan Amerika dan tank Chieftain buatan Inggris. Kegagalan Iran dalam operasi NAS ini lebih disebabkan karena kekacauan garis komando yang disebabkan karena terjadinya kekacauan politik. Perang Irak-Iran ini terjadi selama 10 tahun dan kemudian perang ini berhenti begitu saja. Dari 908 unit tank Chieftain yang dimiliki oleh Iran, di akhir perang tinggal 200 unit yang tersisa. Demikian ulasan kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.